Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan dari kelas D semester 2 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Adapun yang akan saya bahas yaitu pengertian sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi Indonesia, dan strategi pembangunan ekonomi daerah. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, barang yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi oleh suatu negara tertentu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu macam-macam sistem ekonomi. Adapun macam-macam sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, di mana aktivitas pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Sistem ini diidentik diterapkan di pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah wadah atau tempat bagi pemerintah untuk membuat sebuah keputusan perekonomian. Dikarenakan pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian di Indonesia. Adapun yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi. Akan tetapi, pada sistem ini hanya mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan orang lain. Kemudian yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan antara sistem ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Pada sistem ini, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Dan adapun yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah suatu sistem perekonomian yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sistem perekonomian ini harus jelas dan menjiwai Pancasila. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Weber Rostow, yaitu yang pertama tahap masyarakat tradisional, yang kedua tahap prasyarat lepas landas, yang ketiga tahap tinggal landas, yang keempat tahap kedewasaan, dan yang kelima yaitu tahap konsumsi tinggi. Adapun pembahasan yang keempat yaitu perubahan struktur ekonomi Indonesia. Perubahan struktur ekonomi Indonesia ditandai dengan satu, merosotnya pangsa sektor primer atau pertanian, yang kedua meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri, dan yang ketiga yaitu pangsa tersier atau jasa kurang lebih konstan, namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan ada pembahasan yang terakhir yaitu strategi pembangunan ekonomi daerah. Strategi pengembangan ekonomi daerah terdapat 4 strategi, yaitu yang pertama, strategi pengembangan fisik atau logikal, yang kedua, strategi pengembangan dunia usaha, yang ketiga, strategi pengembangan sumber daya manusia, dan yang keempat adalah strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.